Sayyid Hussein Syekh Al-Islami Toy Serkani yang berjudul Jaring-Jaring Takwa. Nah, takwa dalam Al-Quran termaktub dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa pakaian takwa yang melindungi dari dosa, kejahatan, keburukan, dan kedurjanaan adalah sebaik-baik pakaian. Jadi takwa itu dianalogikan sebagai pakaian. Jika pakaian berfungsi sebagai pelindung dan peningkat derajat kita, begitu pula dengan takwa sebagai pakaian rohani kita itu berfungsi untuk melindungi dan meningkatkan derajat kemanusiaan kita atau makam spiritual kita. Nah, secara etimologi takwa berasal dari kata wakaya yang artinya melarang, mencegah, menjaga, dan melindungi. Adapun definisinya, takwa adalah perlindungan, dalam hal ini perlindungan diri untuk mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dalam upayanya mensucikan hati dari dosa. Nah, adapun tahapan-tahapan takwa, pertama tentunya adalah melindungi kita dari dosa. Nah, ini adalah tahapan yang paling elementer dari takwa, yaitu melindungi diri kita dari dosa. Nah, yang kedua adalah menjauhi perbuatan dosa. Ini sudah tahapan kedua dari tahapan takwa. Ketika pertama melindungi diri dari dosa, yang kedua adalah menjauhi perbuatan dosa. Ini yang kemudian kita sebut sebagai wara, yang oleh Rasul SAW melalui pertanyaan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu sebagai amalan terbaik di bulan Ramadan ini, yaitu wara atau menjauhi diri dari dosa. Nah, tahapan yang ketiga dari takwa adalah melindungi hati dari apa yang menjauhkan hati kita dari kebenaran, dari yang diharamkan, dan dari yang tercelah. Dan tahapan paripurna dari takwa adalah melindungi kita bahkan dari apa yang dibolehkan atau mubah. Sehingga takwa menyisakan hanya dua kondisi atau dua perilaku yang dapat kita amalkan, yaitu sesuatu yang disunnahkan atau sesuatu yang mustahab, dan sesuatu yang wajib atau sesuatu yang baik dan benar untuk kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah apa yang menjadi pengaruh atau dampak dari seseorang yang bertakwa atau yang disebut oleh Al-Quran sebagai muttaqin. Pertama, dia tentu senantiasa dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusannya dimudahkan, dan pengetahuannya adalah pengetahuan Allah atau pengetahuan makrifat. Karena tidak semua pengetahuan itu adalah pengetahuan yang membawa kita kepada kebaikan atau membawa kita kepada keharibaan Tuhan atau kedekatan kepada Tuhan. Nah, pengaruh lain dari takwa adalah kesudahan yang menyenangkan. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan bahwa di balik kesulitan tentu ada kemudahan. Orang-orang yang bertakwa atau muttaqin ini tentu paham bahwa setiap kesulitan yang ditempuhnya di dunia ini adalah hikmah yang membawa dia kepada kemudahan atau kesudahan yang menyenangkan. Nah, pengaruh terakhir dari takwa, sebenarnya ada banyak pengaruh dari takwa dalam buku ini, Jaring-Jaring Takwa. Saya hanya menggarisbawahi beberapa saja yang paling signifikan, yaitu meraih kekayaan. Jadi takwa juga membuat kita itu meraih kekayaan. Tentunya kekayaan yang dimaksud bukan hanya kekayaan, sekedar kekayaan materi saja, tetapi juga bahkan kekayaan ruhani. Kita mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa juga melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan di waktu dia remaja, bahkan di usianya yang sudah memasuki usia kenabian, ia masih melakukan perniagaan dalam hal ini, baik itu beternak maupun bertani. Sehingga kekayaan Rasul tidak pernah digantungkan kepada sesuatu selain dirinya, dan Rasul tidak pernah menerima upah harian dari orang lain. Nah, karakteristik orang yang bertakwa atau tanda-tanda dari orang yang bertakwa, satu tentunya adalah dia lebih banyak diam. Kecuali ia berbicara pada aspek yang mengandung kebenaran. Tetapi di luar dari kebenaran, orang-orang yang bertakwa itu lebih banyak diam. Nah, diamnya orang-orang yang bertakwa itu dikarenakan pengetahuannya bahwa banyak bicara itu justru cenderung kepada
kemaksiatan. Sehingga ada buku yang menarik yang membahas tentang bahaya banyak bicara yang berjudul Mengobati Penyakit Lisan. Jadi ada 18 penyakit lisan atau bahaya ketika kita terlalu banyak berbicara. Nah, tanda-tanda atau karakteristik orang bertakwa juga adalah ia lebih banyak lapar. Dalam hal ini menjadi sangat relevan bahwa ketika kita berpuasa di bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini, kita melatih diri atau melakukan tazkiyatun nafs untuk berlapar-lapar demi mendekatkan diri pada derajat kaum muttaqin. Nah, karakteristik yang ketiga dari orang-orang yang bertakwa adalah ia lebih banyak berpikir atau bertafakur atau merenungi, mengingat dan menolong orang-orang yang perlu ditolong atau dalam hal ini orang-orang yang dizalimi. Karakteristik selanjutnya atau tanda-tanda selanjutnya dari orang-orang yang bertakwa adalah ia takut, tetapi di saat yang bersamaan ia juga penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ia hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajahu dalam atsarnya mengatakan bahwa aku telah merasakan seluruh kepahitan dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Sehingga harapan dan ketakutan orang-orang yang bertakwa hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik lain dari orang-orang muttaqin atau orang-orang yang bertakwa adalah pribadinya sabar dan penuh syukur. Sabar didefinisikan oleh Imam Ali Khamenei dalam bukunya yang berjudul Dasarnya Iman dengan Sabar, bahwa sabar adalah upaya untuk resistensi atau bertahan dari rintangan internal maupun eksternal guna mencapai tujuan. Jadi orang-orang sabar itu adalah orang yang betul-betul memiliki mekanisme pertahanan diri yang kuat melalui berbagai macam rintangan hingga ia sampai kepada tujuannya. Itulah orang-orang sabar. Sementara syukur didefinisikan misalnya dalam buku Buayan Tauhid atau Buana Tauhid, di situ disebutkan bahwa syukur adalah mendayagunakan segala karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut orang yang bersyukur jika ia memiliki akal tetapi tidak mendayagunakan akalnya demi peruntukan akal itu sendiri. Mengapa akal itu diciptakan? Misalnya akal diciptakan untuk berpikir, tetapi ia menggunakan akalnya hanya untuk bersenda gurau. Sehingga akal menjadi tidak disyukuri posisinya. Termasuk pula misalnya tidak disebut sebagai orang yang bersyukur ketika ia menggunakan matanya yang semestinya untuk melihat tanda-tanda kebenaran Allah, tetapi digunakan hanya untuk melihat sesuatu yang justru terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya karakteristik orang-orang yang bertakwa adalah banyak melakukan ibadah di malam hari, sehingga ia menjadi sangat khusyuk ketika sholat karena dia hanya berhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang ingin dilihat sholat oleh orang-orang sekitar atau ingin dilihat oleh netizen di sosial media, tetapi ia adalah orang yang sangat romantis ketika sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia bersikap ihsan, yaitu ia seolah-olah melihat Tuhan, atau kalau ia tidak dapat melihat Tuhan, ia yakin bahwa Tuhan dapat melihat dirinya. Sehingga Sayyidina Ali karramallahu wajahu beratsar bahwa karakteristik seseorang itu dapat diketahui ketika ia seorang diri. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita seorang diri, misalnya di mihrab kita, di kamar kita, itulah hakikat yang tersingkap di dalam diri kita. Kita kemudian seolah-olah menjadi seseorang yang alim, abid di luar karena ingin dilihat oleh orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Nah, selain ia melakukan sholat malam, orang-orang yang bertakwa juga memperbanyak membaca Al-Quran, khususnya dalam bulan suci Ramadan ini. Dan karakteristik yang terakhir dari orang-orang bertakwa atau muttaqin adalah kualitas muttaqin ini adalah senantiasa sujud dan banyak berzikir. Misalnya ini diteladankan kepada kita oleh cicit Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hal ini Imam Ali Zainal Abidin, sehingga ia disebut sebagai Imam As-Sajjad atau seseorang yang paling banyak bersujud. Nah, adapun penutup dari buku Jaring-Jaring Takwa ini dapat kita simpulkan bahwa takwa itu esensinya adalah mengendalikan diri. Jadi takwa itu bagaikan pakaian. Jika pakaian biasa itu menutupi badan kita,
takwa itu adalah menutupi jiwa kita. Nah, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui apa jenis kain dan wol atau apa jenis benang yang merajut pakaian takwa kita, yaitu amalan kita sehari-hari. Rajutlah pakaian kita, pakaian takwa kita lebih tepatnya menggunakan amalan-amalan yang baik. Dan dosa di sini analogi noda yang dapat mengotori, bukan hanya mengotori, bahkan merusak pakaian takwa kita. Nah, jadikanlah bulan suci Ramadan ini, yang mana esensinya dalam surah Al-Baqarah disebutkan ditujukan kepada orang-orang beriman agar kita bertakwa, yaitu agar kita dapat mengendalikan diri. Selamat menuju takwa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?